Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Silakan duduk, Pak. Terus terang, saya sangat senang sekali di panggung pertemuan yang namanya Partner Sejati Meeting. Kenapa? Karena di depan saya ini adalah para pejuang. Matanya memberikan sorot yang luar biasa, siap menerkam. Hari ini dihadiri Royal Crown Ambassador Bapak Hendy Rikianto, pemimpin dan senior Crown Ambassador Ibu Triana. Luar biasa, tepuk tangan kepada Ibu Triana. Bapak Desa Sulfahmi, senior Crown Ambassador. Bapak Rizal Fatah Nur Karim, senior Crown Ambassador. Dan senior Crown Ambassador Condro Ibnu Santoso. Dan para Crown Ambassador yang hadir pada siang hari ini 40 lebih. Tepuk tangan kepada Crown Ambassador. Dan juga yang direkok hari ini saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yuliana Cucur, Platinum, PS dan Ibu Rini. Selamat. Dan juga kepada Anda semua yang direkok menjadi partner sejati hari ini. Luar biasa, tepuk tangan pada semua. Dan yang terpenting adalah Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di pertemuan ini. Oh ya, saya juga mau tanya kepada Anda, siapa di antara Bapak Ibu yang sudah partner sejati, yang benar-benar qualified sudah partner sejati, angkat tangan. Yang partner sejati. Yang sudah partner sejati. Luar biasa, tepuk tangan bagi Anda ya. Bagi yang belum, sesegera mungkin ya, setelah dari sini 3 bulan dari sekarang harus maju ke depan sebagai partner sejati qualified, siap? Oke, kita lanjut ya materinya. 3 pedal. Kenapa 3 pedal? Mungkin Bapak Ibu tanya ya. Pertama karena ini mencerminkan mobil itu, mungkin kalau Bapak Ibu baru tahu mobil di Jakarta, mungkin baru nyetir, sekarang kebanyakan otomatis ya. Tetapi yang dulu itu, yang apalagi di daerah kebanyakan masih di manual, itu 3 pedal ya. 3 pedal itu ada gas, ada rem, ada kopling. Nah, kenapa saya membuat materi hari ini adalah 3 pedal? Karena kalau Bapak Ibu mau mengendarai mobil, nggak bisa hafal satu atau tidak menguasai satu pedal aja, itu nggak kemana-mana mobilnya. Coba misalnya Bapak Ibu cuman taunya gas saja, maka mobilnya nggak akan kemana-mana. Mesinnya mungkin jalan, tapi digas nggak kemana-mana. Kalau taunya cuman kopling, cuman injek aja, habis itu jedut mati lagi. Kalau cuman taunya rem, ya injek-injek aja, mesinnya jalan, tapi injek-injek nggak kemana-mana mobilnya. Atau misalnya taunya gas dan kopling, paling bahaya tuh, taunya gas dan kopling doang, rem nggak ngerti, waduh bahaya bener. Ya, inilah maksud saya kenapa ada 3 pedal ini. Tentunya ini materinya cukup panjang, sehingga saya berusaha sedetail mungkin ya. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu mungkin yang masih baru, masih bingung, bisa diulang-ulang lagi ya nanti kasetnya. Nah, nantinya akan ada materi tambahan yang untuk membahas detail per pedalnya nanti. Tapi hari ini saya akan memberikan master plan ya, artinya gambaran besarnya supaya Bapak Ibu tahu kaitannya antara satu dan yang lain dan bagaimana fungsinya saling berkaitan satu sama lain. Itu yang terpenting. Jadi strategi kita hari ini, manajemen juga sama strateginya, 3 hal fokus, 3 penting hal ini. Kemarin beberapa saya juga bertemu dengan para leaders Anda, juga kita fokus hal yang sama. Dan kalau kita melakukan hal yang sama, maka percepatan akan begitu luar biasa ya. 3 pedal, kita melakukan hal yang sama. Pedal yang pertama. Kenapa 3 pedal ini penting? Karena ini merupakan fondasi. Ya, fondasi adalah dasar yang merupakan landasan dari suatu bangunan. Contohnya bangunan ini. Kita membangun fondasi waktu peletakan batu pertama, Keling Tower. Setelah itu kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi sesungguhnya kita kerja. Hampir 1,5 tahun kita bekerja untuk membentuk fondasi tower ini. Orang di luar sana bilang, mana setelah peletakan batu pertama nggak ada apa-apa, karena di luar kan ditutup. Jadi tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Jadi orang bilang, Keling cuma show-show aja.
cuman Keling itu cuman apa ya, gimmick aja lah peletakan batu pertama, tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Tapi begitu fondasinya selesai, kita membangun gedung ini 2,5 tahun. 1,5 tahun digunakan untuk membangun fondasi, setahun kemudian cepat sekali, naiknya cepat sekali. Sehingga banyak candaan, Keling ini gedung yang kayaknya sulapan. Kemarin malam lewat belum ada, paginya udah ada. Karena saking cepatnya ya, 25 lantai dibangun dalam waktu 1 tahun. Mereka tidak tahu kita membangun 1,5 tahun lebih. Itu untuk membangun fondasi. Sama seperti bisnis ini. Awalnya kita membangun tuh gak kelihatan apa-apa. Orang mencibir, mana hasilnya? Mana? Padahal kita sedang membangun fondasi. Tapi begitu fondasi itu terbentuk, itu akan cepat sekali naiknya. Ya. Dan kekuatan dan daya tahan suatu bangunan banyak ditentukan oleh fondasinya. Kalau Bapak Ibu membangun fondasi di atas batu karang dengan membangun fondasi di atas pasir, itu akan berbeda. Walaupun lebih mudah membangun di atas pasir, tetapi begitu ada badai, begitu ada tsunami, begitu ada banjir, gampang sekali ambruknya. Tetapi kalau membangun di atas batu karang, memang susah berdarah-darah waktu membangunnya, tetapi begitu ada badai dan sebagainya macam, dia akan bertahan. Sama seperti bisnis ini, mungkin kita banyak melakukan jalan pintas. Ada beberapa orang yang melakukan jalan pintas. Terobosan berbeda dengan jalan pintas. Ya, terobosan itu memang suatu strategi baru, tapi jalan pintas itu menghalalkan segala cara. Ya, banyak yang mungkin menjual-jual di toko, atau mungkin menodong bibinya yang kaya untuk beli, atau macam-macam lah. Kelihatannya cepat, atau numpuk barang dan sebagainya lah. Itu sebentar saja. Memang kelihatannya gemerlap ya, karena kelihatannya cepat. Tetapi kita lihat banyak yang melakukan seperti ini sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi bagi mereka yang sabar menjalani prosesnya, fokus kepada vital sign dan terus konsultasi, dialah yang akan terus berkembang. Dan percepatan memberikan hasil dari usaha Anda. Jadi 3 pedal ini selain juga sebagai fondasi, juga memberikan percepatan. Sebelum kita bicara pedal yang pertama, kita kejar dulu apa sih yang dikejar oleh seorang pengusaha? Tentunya profit, betul? Jadi di sini kita perlu bandingkan ya. Anda mau ngejar peringkat atau mengejar penghasilan? Ya, yang betul adalah mengejar penghasilan, peringkat akan mengikuti, betul? Jadi jangan mengejar peringkat, nutup-nutup di sana sini, vital sign nggak ada, peringkat tinggi, bonus kecil. Yang penting adalah profit, struktur yang benar, maka otomatis penghasilan akan mengikuti. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap yang benar. Sikap yang benar akan melahirkan tindakan yang luar biasa. Ya, saya dengar Ibu Rini luar biasa. Presentasi 5 kali sehari, home meeting. Saya harap kalau di sini seperti itu semua, waduh kenceng. Kenapa? Kenapa tindakannya begitu masif? Karena sikapnya. Dan ini akan memberikan hasil. Hasil akan memberikan keyakinan. Jadi inilah perputarannya ya. Sikap yang benar akan memberikan tindakan, hasil yang besar, keyakinan naik. Terus begitu terus ya. Nah kalau misalnya hasilnya berkurang, maka keyakinannya turun, sikapnya turun, tindakannya turun, hasilnya turun, terus lama-lama akan turun. Dalam 3 pedal ini, kita bisa meningkatkan ini. Supaya hasilnya jadi banyak. Pedal yang pertama, New Apps. Pedal yang kedua, Customer Base. Pedal yang ketiga, paradigma baru. Kita bahas satu persatu ya. Pedal pertama, New Apps. Apa sih New Apps? Mungkin banyak di sini yang tidak tahu apa sih sebenarnya New Apps. New Apps itu adalah aplikasi baru atau distributor yang baru bergabung. Itu adalah New Apps. Singkatan dari New Aplikasi, New Application. Jadi orang tanda tangan. Ya contohnya ini aplikasi nih. Ada tanda tangannya, ada uangnya, ada apa KTP-nya. Ya tinggal disetorkan, setelah disetor diproses keluar kartu keanggotaannya. New Apps adalah kerangka jaringan Anda semua. Misalnya kita ya, manusia ini skeletonnya atau kerangkanya, kenapa kita bisa berdiri, itu walaupun manusia itu 90% terdiri dari air. Tapi kalau nggak ada tulangnya, kita nggak akan bisa berdiri. Sama di bisnis ini.
mungkin 90% isinya BV, tetapi tulangnya itu apa? Kalsiumnya. Tulang itu terdiri dari kalsium ya. Nah, kalsiumnya itu adalah new apps. Nah, fokus kepada new apps dan kerangkanya new apps yang kemana? Yang minimal 400 BV. Itu adalah kerangkanya. Jadi kerangka jaringan Anda adalah distributor Anda yang melakukan minimal 400 BV. Inti dari jaringan Anda adalah partner sejati. Jadi orang yang 400 BV ini dipatenkan di karakternya sehingga terbentuklah partner sejati. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa partner sejati itu begitu pentingnya di dalam jaringan Anda. Nah sekarang kita bertanya, dari mana datangnya orang yang 400 BV? Yaitu dari daftar nama, kemudian diundang dari jutaan daftar nama, dari ribuan, dari ratusan daftar nama. Yang bisa diundang cuma sekian, yang datang cuma sekian, dari ribuan daftar nama diundang cuma sekian, yang datang cuma sekian, yang dipresentasi, yang bergabung cuma sekian, ya, yang bergabung itu new apps-nya, kemudian yang belanja produk juga cuma sekian, yang aktif membangun jaringan juga cuma sekian, yang minimal 400 BV cuma sekian, dan partner sejati. Jadi bisa bayangkan dari jutaan daftar nama yang bisa diundang cuma sekian, yang bisa presentasi cuma sekian. Jadi dari besar menjadi mengecil. Nah, prosentase besar mengecilnya ini dikawal oleh sistem. Nah, Kelly kurang lebih pertanyaannya berapa sih Pak dari new app sampai ke 400 BV? Itu sekitar di bawah 20%, sekitar 12 sampai 15%. Itu karena ada sistem. Coba kalau nggak ada sistem. MLM lain yang tidak ada sistem, orang yang bergabung sampai aktif, itu mungkin cuma 0,0 berapa persen saja. Kita 17%. Jadi fokus kepada jumlah new apps dulu. Jadi dari mana kita dapatkan partner sejati? Dari new apps. Nah dari mana new apps? Dari home meeting. New apps yang terbaik, yang berkualitas adalah dari home meeting, bukan dari BOP. Ingat, banyak orang yang sekarang ini saya lihat sudah tidak lagi mau melakukan home meeting, bawa aja ke BOP. Itu kurang baik ya. Yang baik adalah lahiran dari home meeting. BOP itu hanya untuk meyakinkan kembali orang yang sudah di home meeting. Sebenarnya BOP itu adalah ajang edifikasi, ajang closing. Kalau Bapak Ibu mendengarkan kaset saya edifikasi, Bapak Ibu tahu bahwa BOP itu tuh fungsinya untuk itu. Tetapi sesungguhnya new apps itu datangnya dari home meeting. Ini gambar-gambarnya home meeting ya. Jadi bisa menggunakan flip chart. Kita gunakan semudah mungkin supaya mudah diduplikasi. Kemudian home meeting, jumlah home meeting datangnya dari mana? Dari TTP, Training the Presenter. Banyak orang ngeluh kepada saya, Pak kenapa ya jaringan saya kok susah ya, jaringan saya kok turun. Untuk menjawab pertanyaan ini saya selalu tanya, saya harusnya melihat vital sign-nya. Tetapi kebanyakan sama aja, pasti jumlah home meeting di dalam jaringan Anda itu turun. Coba cek, bagi yang bisnisnya turun. Pasti karena jumlah home meeting di dalam jaringan Bapak Ibu turun. Kenapa jumlah home meeting di dalam jaringan Bapak Ibu turun? Pertama, mungkin Anda sendiri sudah tidak melakukan home meeting. Sehingga ditiru oleh downline-nya, betul? Saya lihat Pak Hendri Rikianto masih melakukan home meeting. Saya lihat Pak Andang Priadi masih melakukan home meeting. Mereka Royal Crown Ambassador masih melakukan home meeting. Luar biasa. Misalnya jumlahnya kurang. Misalnya Bapak Ibu tanya kepada saya sudah melakukan home meeting tapi jaringan saya masih sedikit yang melakukan home meeting. Mungkin karena kemampuan komunikasinya masih kurang. Makanya TTP. Perbanyak orang yang ikut TTP. Bahkan misalnya ya, saya lihat suatu daerah mau buka jaringan, rata-rata saya anjurkan lakukan TTP sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya mengandalkan TTP nasional terlalu lama, sebulan sekali atau 3 bulan sekali, lakukan TTP grup. Ya, 20 orang, 30 orang nggak apa-apa. Nanti untuk memverifikasinya balik ke TTP nasional. Tetapi yang penting tujuannya adalah output dari TTP apa? Home meeting.
Jadi nanti pembicara-pembicara TTP harus edifikasi, harus meng-highlight home meeting. Edifikasi habis-habisan home meeting. Dari mana kita bisa tahu suatu TTP itu berhasil atau tidak? Di suatu daerah adalah kalau misalnya TTP diadakan di Bekasi dan Bekasi jumlah home meetingnya naik, artinya TTP itu berhasil. Jadi bagi pembicara para TTP, Anda harus fokuskan home meeting, home meeting. Jadi tolok ukurnya adalah home meeting. Home meeting itu bagaimana sih? Bisa dilakukan di mana-mana. Ya ini ada foto-foto home meeting. Bisa dilakukan di rumah lesehan. Jadi misalnya, oh rumah saya nggak ada perabotnya gimana? Beli dulu perabot. Nggak perlu ya, lesehan bisa. Di teras juga bisa. Di mana? Di rumput juga bisa tuh. Ya ada demonya lagi. Biasanya home meeting ada demonya. Ya, lakukan demo juga. Karena seeing is believing. Melihat baru percaya. Ya kemudian TTP. Sekali lagi, goal TTP peserta bisa melakukan home meeting. Jumlah home meeting meningkat. New apps naik. Ya, jadi fokus TTP untuk meningkatkan home meeting. Home meeting untuk meningkatkan new apps. New apps diproses untuk menghasilkan orang yang minimal 400 PV. Karena orang yang 400 PV adalah kerangka. Dan orang yang 400 PV kan bisa bulan ini 400 PV bisa enggak. Fokuskan kepada PSM. Karena orang yang sudah PSM sudah mempunyai karakter sukses. Jadi yang PSM ini yang terpenting bukan pin PSM-nya. Tetapi karakter PSM. PSM yang dilakukan daily apa? Dengarkan kaset setiap hari, baca buku setiap hari, betul? Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum dengarkan kaset, hari ini Bapak Ibu belum PSM. Siapa yang sudah dengarkan kaset hari ini? Oh luar biasa. Siapa yang hari ini sudah baca buku? Kalau hari ini belum baca buku, hari ini Bapak Ibu bukan PSM. Jadi kalau mau tidur ya, sering kalau mau tidur terakhir yang dilihat apa? Istri. Apa yang terakhir dilihat? HP. Screen HP-nya ditulis, apakah hari ini Anda sudah partner sejati hari ini? Siap? Jadi selalu diingatkan gitu ya, apakah Anda sudah partner sejati hari ini? Jadi mau tidur lihat langit-langit, kan biasanya langit-langit tuh yang terakhir dilihat sebelum menutup mata. Ditulis, apakah Anda sudah partner sejati hari ini? Belum baca buku, bangun lagi, baca buku dulu, siap? Oh belum dengerin kaset, bangun dulu. Mau kemana mah? Dengerin kaset. Siap? Setiap hari, karena itu membentuk karakter. Jangan pernah berkompromi. Jangan berkompromi kepada hal-hal kecil. Ya, fokus kepada hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil itu yang membentuk karakter dan karakter yang membuat Anda sukses. Kenapa? Motivasi. Sekali lagi, saya sering katakan, motivasi. Memang motivasi mampu membuat orang memulai perjuangan. Tetapi motivasi tidak mampu membuat Anda menyelesaikan suatu perjuangan. Hanya karakter yang membuat Anda bisa menyelesaikan perjuangan. Dan karakter dimulai dari hal-hal kecil. Kalau Anda partner sejati yang benar-benar partner sejati, bukan punya pin partner sejati, tapi benar-benar partner sejati, Anda akan mempunyai karakter sukses. Dan hanya masalah waktu saja Anda akan sukses. Nah, new apps tujuannya untuk apa? Tujuan kita ada new apps tujuannya untuk minimal 400 PV. Jadi vital sign itu diikuti untuk supaya outputnya adalah orang yang melakukan minimal 400 PV adalah distributor baru, di empowering SDM-nya, ditingkatkan SDM-nya, di upgrade SDM-nya untuk melakukan cash system. Tingkatkan sikapnya, tingkatkan keahliannya. Keahlian dalam hal apa? Dalam keahlian selling, yang pertama Anda harus kuasai adalah keahlian menjual dulu. Ya pakai dulu produknya, baru bisa cerita. Sebenarnya gampang ya, pelanggan-pelanggan kita, produk kita tuh luar biasa bagusnya. Sehingga pelanggan-pelanggan kita tidak bisa dibungkam mulutnya untuk tidak cerita produk kita. Bayangkan. Makanya kadang pelanggan beranak pelanggan ya itu.
Makanya Anda harus pakai dulu, otomatis mulut Anda tidak bisa dibungkam untuk tidak cerita apa yang Anda pakai. Ya, semudah itu aja, simple. Kemudian keahlian apa? Keahlian sponsoring. Banyak kasetnya, banyak pertemuannya, PT1, PT2. Keahlian dalam hal apa? Dalam hal follow up. Duplikasikan, pelajari, belajar, melakukan, ngajar, ya lakukan terus. Kemudian jalin hubungan baik, jaringan yang sehat adalah yang grup PV-nya berasal dari distributor yang 400 PV yang mencapai rata-rata 45%. Jadi begini, grup PV Anda itu yang sehat adalah 45%-nya berasal dari orang yang melakukan 400 PV minimal. Yang 55% atau 60% kadang bisa mencapai 60% itu adalah orang yang cuman belanja 29 BV atau belanja cuman 100 BV. Ya, jadi kalau Anda tanya saya, yang normalnya gimana Pak? Yang normalnya 45%. Ya harus didukung oleh orang yang 400 BV. Kemudian yang minimal 400 BV juga cuma berhenti sampai di situ saja, tetapi masukkan menjadi partner sejati. Jadi partner sejati yang berkualitas, bukan hanya berstatus partner sejati. Partner sejati yang berkualitas adalah yang benar-benar memiliki kebiasaan partner sejati. Makanya perlu ditingkatkan kualitas partner sejati melalui pertemuan-pertemuan. Sebenarnya PSM ini, waktu saya merancang sistem, sebenarnya PSM ini hanya untuk partner sejati. Jadi tujuan PSM seharusnya adalah untuk meningkatkan kualitas para partner sejati. Jadi sejarahnya begini, dulu sebenarnya saya merancang ada PSM, ada Leaders Club Meeting. Ya, Leaders Club Meeting juga ada untuk meningkatkan kualitas Leaders Club. Tapi waktu itu belum ada partner sejati kan, masih sedikit karena baru dimulai. Kemudian saya masih ingat sekali Pak Rifai telepon, ini gimana nih? Ya udah yang belum partner sejati nggak apa-apa, ikut. Tapi nantinya jadi partner sejati aja, keterusan sampai sekarang. Jadi sekarang ini sebenarnya ini bukan partner sejati meeting, ini adalah road to partner sejati. Karena ada bukan orang yang partner sejati ikut seminar ini kan? Oke lah nggak apa-apa, saya nggak akan merubah ini. Tetapi yang terpenting kepentingan, kebutuhan untuk meningkatkan PSM partner sejati yang sudah partner sejati itu harus tetap dilakukan. Jadi saya menghimbau untuk Anda melakukan meeting group khusus untuk partner sejati yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas partner sejati, bukan cuma punya pin partner sejati, tapi memang benar-benar mereka punya tujuannya untuk apa? Punya karakter partner sejati. Itu dia tujuannya. Dan untuk melakukan percepatan dari New Apps, karena yang terpenting adalah New Apps ya tadi, itu adalah kerangkanya. Untuk melakukan percepatan, Keling melakukan 2 program. Jadi setelah ini, dapat New Apps itu lebih mudah daripada sebelumnya. Dan ini adalah ruangan pertama yang saya umumkan. Jadi masih fresh from the oven. Ya. Program ini belum dimulai, tapi akan segera dimulai. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu harus tahu filosofinya dulu. Jadi Bapak Ibu tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, leverage-nya. Leverage itu percepatan, pengungkit. Yang pertama leverage dari New Apps adalah program umroh Keling. Yang kedua, Keling Netizer. Masih bingung ya, apa itu? Makanan apa tuh? Yang pasti ada jaring-jaringnya. Mungkin makanannya Spiderman. Oke, kita pertama lihat ya, umroh. Salah satu impian dari semua orang muslim pasti ingin pergi umroh sebelum pergi haji ya. Kemudian apa sih problemnya rata-rata? Kenapa orang nggak umroh? Ya 2 hal ini kan kebanyakan. Penghasilan sekarang aja masih pas-pasan untuk kebutuhan pokok. Kemudian kalau misalnya sebenarnya bisa menabung, sulit menabung karena nggak disiplin nabung, betul? Mungkin ada yang penghasilannya sebenarnya bisa umroh tapi karena sulit menabung. Jadi 2 hal ini Keling punya solusinya. Kira-kira Bapak Ibu punya nggak kenalan orang yang mau umroh? Punya nggak orang yang punya 2 masalah ini? Banyak. Bapak Ibu bisa membantu mereka untuk memenuhi impian mereka melalui program ini. Yaitu Keling memberikan peluang untuk mengatasi masalah di atas melalui program umroh Keling. Bagaimana programnya? Yang pertama,
syaratnya harus distributor keling. Ya, dan kemudian yang kedua memberikan uang muka, kalau ikut program ini memberikan uang muka 3,5 juta per orang. Dari 3,5 juta ini akan mendapatkan cashback berupa voucher sebesar 2 juta. Jadi begitu kasih uang muka DP 3,5 juta akan mendapatkan voucher sebesar 2 juta yang hanya bisa dibelanjakan produk Keling. Jadi voucher ini hanya bisa dibelanjakan produk Keling dan harus atas nama dia, tidak boleh atas nama orang lain. Dan tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh diuangkan. Tujuannya untuk apa? Kenapa saya lakukan ini? Karena saya ingin menjaga kepentingan para penggerak. Siapa para penggerak? Upline-upline-nya. Betul? Jadi keuntungan Bapak Ibu mempromosikan ini apa? Bapak Ibu dapat ketularan BV, betul nggak? Nah, kita lihat dulu ya, mungkin masih belum ngeh. Lanjutin dulu deh. Kemudian harus dibelanjakan produk paling lambat 3 bulan setelah mengikuti. Jadi begitu 3,5 juta, dia dapat voucher 2 juta, harus dibelanjakan produk, dan kita kasih batas waktu harus 3 bulan. Kalau tidak 3 bulan, hangus vouchernya, tapi dikasih produk. Jadi nggak hangus juga sebenarnya. Betul? Kenapa begini? Karena pemimpin besar kita, Datuk Dr. Haji Muhammad Razi Saleh, tidak mau mengambil apa-apa untuk orang yang punya niat untuk umroh. Tetapi kenapa kita mau paksa 3 bulan? Supaya upline-nya cepat-cepat ketularan BV, itu aja. Betul? Jadi 3 bulan sebenarnya cuma diberi kesempatan untuk milih produknya. BV-nya kan belum ada dong. 3 bulan nggak ngapa-ngapain, langsung BV aktif gitu loh. Jadi begitu 3 bulan dia tidak membelanjakan, langsung BV aktif. Tinggal dia ngambil barangnya, cuman paketnya sudah ditentukan. Jadi vouchernya sudah tidak bisa buat belanja, tapi untuk redeem, claim produknya. Dia misalnya join April, kemudian dia mungkin ke kuliah lah atau apalah, pokoknya kemana lah, pokoknya sibuk atau dia lagi mau, pokoknya sibuk nggak bisa ngapa-ngapain, 7 bulan atau 6 bulan. 3 bulan udah keluar BV-nya. Dia tidak ini, apply-nya sudah dapat BV-nya. Jadi kita tidak mengambil apa-apa. Beda dengan money game di luar sana. Ya mungkin ada yang money game hampir-hampir seperti ini, 3,5 juta, apply-nya dapat 2 juta. Itu ngambil duit orang, betul, betul kan? Kalau di sini 3,5 juta, dia yang dapat uangnya 2 juta untuk dia loh. Apply-nya cuma ketularan BV. Enak kan? Makanya sesuatu program bisa sukses kalau kepentingan penggerak dilindungi, betul? Nah, tujuan kenapa tidak boleh diuangkan, tidak boleh harus dibelanjakan produk Keling, tidak boleh pakai nama orang lain. Tujuannya adalah saya ingin melindungi kepentingan sang penggerak. Kalau kepentingan sang penggerak ini dilindungi, maka akan luar biasa pergerakannya, betul? Dan bagi yang belum bergabung akan mendapatkan gratis starter kit. Jadi 3,5 juta langsung dapat voucher 2 juta plus starter kit bagi yang belum join. Gratis. Bagi yang sudah join, yang nggak dapat starter kit lagi gitu. Kalau misalnya nggak jadi gitu ya, kalau misalnya nggak jadi, uang akan kembali. Uang akan kembali, tetapi dipotong keuntungan yang sudah didapat. Jadi kalau dia udah join Keling ternyata nggak jadi umroh, misalnya dia udah nyetornya 10 juta tabungannya, ya dia dikembalikan 10 juta kurangi 2 juta, karena 2 jutanya sudah dapat. Ya, tapi kalau dia waktu itu masuk program ini belum bergabung, berarti misalnya nggak jadi, misalnya dia udah ngumpulkan 10 juta, dipotongnya 2.200.000 karena tadi kan untuk bayar starter kitnya. Itu sih keuntungannya. Jadi sama aja. Jadi Anda jangan bilang, wah kalau kayak gitu rugi dong saya udah join. Bukan begitu. Sama saja sebenarnya. Ya. Jadi program ini membantu distributor Keling untuk menabung. Karena kan tadi susah nabung. Sebenarnya uangnya ada tapi susah nabung. Karena banyak barang cengengesan di toko kan. Itu yang susah. Nantangin kita lagi. Lu kakak bisa beli, kurang ajar gua beli juga lo. Kemudian
Begitu Anda ikut program ini, Bapak Ibu akan mendapatkan virtual account sehingga bisa cek sudah jumlah berapa tabungannya. Kemudian jika batal, ya tadi udah saya jelaskan ya, jika batal uang akan dikembalikan, dipotong keuntungan yang sudah didapat. Tapi jika belum sampai tahap pemesanan visa, hotel dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah Keling tidak mau ambil hal-hal lain. Tapi kalau misalnya udah batal, kita lihat, misalnya udah pesen hotel, visa dan sebagainya, apa yang bisa dikembalikan? Yang bisa dikembalikan kita akan kembalikan. Yang nggak bisa dikembalikan dari luar ya terpaksa kita tidak bisa kembalikan. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak mengambil apa yang bukan hak Anda. Itu yang kita jaga ya. Ada dua pilihan untuk ikut program ini. Yang pertama adalah paket umroh reguler. Itu harganya kurang lebih 20 juta. Kemudian paket umroh plus itu harganya kurang lebih 40 juta. Namun harga tidak mengikat, tergantung bulan atau tahun keberangkatan. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu ikut program ini 3,5 juta. Kemudian bulan depan dapat bonus, tabung 1 juta. Bulan depan dapat bonus, tabung 2 juta. Bulan depannya bonusnya gede, tabung 5 juta. Begitu seterusnya ya, bisa dicek sudah berapa. Nah begitu sudah terpenuhi, misalnya saya mau ikut yang reguler, misalnya harganya kurang lebih 20 jutaan ya. Itu harga tahun 2015. Nah kemudian ternyata terkumpulnya tahun 2018, ya, kita akan sesuaikan harganya tahun 2018. Mungkin dinaikkan, harganya mungkin sudah naik kalau tetap dengan fasilitas yang sama atau fasilitasnya diturunin tapi tetap 20 juta. Tetapi yang terpenting kita akan seperti yang lain lah. Jadi tidak di markup dan sebagainya. Mungkin Anda pernah dengar program ini sebelumnya, tetapi yang mengusulkan orang lain dan kita kasih kesempatan akhirnya tidak jadi. Kali ini Keling sendiri yang menghandle. Ya. Karena kalau yang lain kan mereka perlu uang untuk hal-hal sebagainya. Kalau Keling tidak perlu uang, kita melalui ini aja dan gunakan ini hanya sebagai alat bantu supaya Anda mudah menjalankan bisnis ini. Kemudian satu distributor hanya boleh ikut satu program untuk dirinya sendiri. Dan jika sudah berangkat umroh melalui program umroh Keling baru bisa ikut lagi. Jadi dia nggak bisa, saya mau ikut 10. Supaya akhirnya nggak jualan klorofil, jualan umroh. Nah itu kan sudah menyalahi tujuan utamanya. Jadi satu orang satu. Nah kalau misalnya ibu saya mau ikut, join Keling. Ya kan? Nah kalau anak saya di bawah 17 tahun gimana? Nah, jadi bisa ikut Anda. Tetapi tetap 3,5 juta ininya programnya. Nah mau ikut lagi setelah Bapak Ibu berangkat, boleh ikut lagi programnya. Nah strateginya bagaimana menggunakan ini? Strateginya adalah pertama voucher 2 juta itu kalau dibelanjakan produk BV-nya kurang lebih 320 BV. 2 juta dibelanjakan produk kurang lebih 300, tergantung produknya ya, milih produknya. Kurang lebih 320 BV, kadang bisa 330, bisa kurang, tapi rata-rata 320. Jadi Bapak Ibu tinggal membujuk lagi belanja 80 BV supaya 400 BV, betul? Ya, jadi orang itu sudah mendapatkan produk senilai 2 juta untuk dipakai sendiri atau menjadi produk stok atau sampel untuk jualan. Sehingga dia bisa menjual produknya sehingga dia dapat uang. Atau dia mensponsori orang itu misalnya join ya 3,5 juta, dia mensponsori 3 orang saja. 3 orang baru aja yang masing-masing join umroh ini, bayar 3,5 juta. Vouchernya ditukar 320-an BV-nya. Plus tambah 80 BV sudah 1 poin, betul nggak? Kalau 5, 2 poin, betul? Kalau kayak gini lebih gampang kan? Nawarin umroh lebih gampang kan? Nah jadi bisnis ini jauh lebih mudah karena ada leverage. Leverage itu tadi pengungkit. Pengungkit itu maksudnya apa? Kalau kita mau ngangkat batu itu susah ya, pakai pengungkit akan lebih mudah. Jadi lebih ringan. Jadi dengan adanya program ini, bisnis ini jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Ya. Dan nanti orang itu kan lama-lama dapat bonus kan. 1 poin, 2 poin dari jual produk plus 1 poin, 2 poin, uangnya ditabung. Akhirnya lama-lama uangnya terkumpul, akhirnya dia bisa berangkat umroh tanpa ngutak-ngutik penghasilan utama dia. Jadi dia dapat umroh dengan penghasilan tambahan di luar penghasilan dia. Jadi bagi dia, wah saya
untuk hidup aja susah. Oke, nggak usah pakai duit kamu. Nanti saya kasih peluang lagi yang dimana bisa berangkat melalui bisnis ini. Siap? Jadi dapat umroh dari penghasilan tambahan dari peluang yang diberikan oleh Keling melalui program Keling Umroh. Itu yang paket umroh. Kemudian yang kedua, netizen. Apa itu netizen? Netizen sebagai masyarakat baru. Netizen sendiri merupakan akronim dari internet dan citizen. Digabung menjadi netizen. Jadi masyarakat internet. Netizen adalah pengguna internet yang berpartisipasi secara aktif. Misalnya berkomunikasi sesama netizen, mengeluarkan pendapat, ngobrol, membangun percakapan, menyebarkan topik dan sebagainya. Itu netizen. Dan netizen adalah masyarakat baru di Indonesia. Sebagai masyarakat baru tentu mereka mempunyai perilaku yang berbeda dengan perilaku masyarakat lain. Ya, contohnya perilaku baru tersebut adalah tentang kebiasaan mereka membicarakan pengalamannya. Ya, sekarang kita lihat coba, makan aja di foto, ditaruh di Instagram, ya kan? Tapi itu bagus loh, apalagi dalam membangun jaringan itu bagus. Misalnya Anda home meeting di foto, panas itu donennya. Gila, upload udah home meeting. Saya belum. Itu menciptakan apa? Buzzer tuh dengung. Jadi bikin orang tuh semangat terus. Ya, jadi buat grup, WhatsApp grup, buat BB grup, buat apa grup lah. Yang penting menciptakan isinya foto-foto begitu ya. Ya, itu netizen, kebiasaan netizen. Nah, ini yang menarik ya. Netizen juga kemudian menjadi suatu faktor baru dalam berstrategi membangun pemasaran. Dari hasil penelitian mengatakan bahwa 78% masyarakat lebih mempercayai rekomendasi dari kerabat atau teman dekat dalam menggunakan sebuah brand. Jadi kebanyakan orang mau mengambil keputusan mau pakai produk atau tidak, 78% dipengaruhi oleh kata teman. Jadi sekarang banyak orang bingung ya, di iklan kadang bayar miliatan tapi orang ternyata tidak mengambil keputusan, orang lebih banyak mengambil keputusan dari apa kata orang. Nah, MLM itu membentuk komunitas dan komunitas itu merekomendasikan, jadi kita sudah menggunakan strategi ini dari kapan-kapan, orang baru tahu. Ya. Kemudian kita lihat lagi nih statistik yang ngeri ya. Bahwa Indonesia tercatat sebagai negara terbesar nomor 6 dalam menggunakan internet. Ada berapa orang? 83,7 juta orang Indonesia. Sekarang ini tahun 2014. Hasil survei e-marketer tahun 2014. Kemudian diprediksikan di tahun 2018. Setengah dari penduduk Indonesia, artinya 125 juta akan menggunakan internet. Wow, luar biasa ya. Mari kita lihat fenomena ya. Dulu zamannya Nokia, itu Nokia Communicator paling heboh di mana? Di Indonesia, benar gak? Communicator tuh yang gede tuh loh ya. Yang kayak penghapus whiteboard itu orang tuh sanggup ngantri besok paginya. Jadi misalnya besok pagi jam 10 buka, orang malamnya udah nginep di situ. Ya kan? Dan itu zamannya Nokia Communicator. Jadi nomor 1 di seluruh dunia itu Indonesia. Terus kemudian zamannya BB, BlackBerry. Yang paling gila siapa? Indonesia. Sampai pemerintah mengepus RIM untuk buka kantor di sini karena ternyata Indonesia yang paling besar. Dan Facebook juga kita lihat nih. Strategi lagi ya, statistik lagi. Nielsen itu adalah perusahaan surveyor independen yang kredibel, mencatat 65% dari pengguna internet di Indonesia menjadikan Facebook sebagai rumahnya. 23% menjadikan YouTube sebagai tontonan sehari-hari. Anak saya nonton YouTube terus setiap hari. Nontonnya ini. Iya, Spider-Man lah, Iron Man. 19% netizen menjadikan Twitter sebagai sarana untuk melakukan perbincangan. Bahkan di Indonesia Twitter itu digunakan untuk bisnis. Ya, menciptakan, bahkan orang-orang di luar negeri
datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana orang Indonesia menggunakan Twitter untuk kepentingan bisnis. Ya, jadi orang Indonesia lebih maju dalam hal ini. Jakarta tercatat sebagai kota yang paling berkicau sedunia menurut lembaga pemantau media sosial Semicast di Paris. Jakarta adalah kota yang paling aktif dalam berkicau di Twitter. Bandung menempati urutan nomor 6. Jadi Jakarta nomor 1, Bandung nomor 6 setelah Tokyo, London, Sao Paulo dan New York. Secara umum Indonesia menempati peringkat nomor 5 dalam jumlah penggunaan Twitter. Dengan angka hampir mencapai 30 juta pengguna. Facebook, salah satu media sosial sangat populer, juga mencatat prestasi Indonesia dalam jumlah pengguna. Pada tahun 2014 pengguna Facebook di Indonesia tercatat mencapai 70 juta pengguna. Itu orang semua. Nah, kita belum menyentuh mereka. Netizen kebanyakan rata-rata apa? Anak muda. Tapi sekarang saya lihat ya, orang-orang yang senior pun, yang umurnya 50, 60, mereka sudah pakai itu semua. Ya, kemarin waktu saya di World Congress WFDSA di Brasil, itu kita mengundang Vice President dari Facebook. Kita juga mengundang ahli-ahli internet. Dan di World Congress WFDSA itu apa? World Federation Direct Selling Association. Itu judulnya adalah Direct Selling adalah the original social network. Jadi direct selling is the original social network. Jadi sebelum media sosial ada, kita ini adalah aslinya. Komunitas sosial media itu ada di mana? Di multi level, di direct selling. Ini jadi kita harusnya ahlinya ke kita gitu. Mereka mengatakan begini ya, di Brasil begini, future-nya ya. Dulu itu komputer itu ngomong kita bisa tanya apa saja di komputer zaman dulu. Itu waktu zamannya DOS, masih DOS. Orang sudah ngomong nanti kita bisa tanya apa saja. Saya salah satu orang yang ikut protes. Apa tanya aja, error, command error, siapa aja. Tapi sekarang kita sudah menikmati, betul? 10 tahun yang lalu kita sudah menikmati. Tanya Google apa saja, mulai dari penyakit kudis sampai gedung ini di mana, kita bisa tanya. Nah, dan kemudian muncul apa? PC, personal computer. Nah, sekarang laptop tuh maksudnya maksudnya bisa di pangku. Kemudian palm top tuh maksudnya bisa di tangan. Sebentar lagi ke depannya akan intimate computer, bukan PC lagi, bukan personal computer tapi intimate computer. Intimate computer itu apa? Intimate computer, komputer mengenal kita. Jadi bukan kita kenal komputer saja, komputer kenal kita. Dulu media program semuanya ada di komputer. Komputer itu kan programnya dari bisa melakukan A sampai Z, betul nggak? Coba misalnya Anda beli Photoshop, itu bisa melakukan banyak hal. Tapi padahal Bapak Ibu mungkin perlunya cuma 5, tapi beli harus satu paket kan. Nah, beda dengan Android. Program berdasarkan Android, base-nya Android, itu programnya kecil-kecil, satu program untuk satu kepentingan. Tetapi justru karena satu program untuk satu kepentingan, justru itu sangat powerful, sangat sesuai dengan kepentingan kita. Contoh, misalnya Bapak perlunya 100 hal, maka download 100. Yang sana cuma 10 hal, download 10. Yang sana 1 juta hal, download 1 juta. Jadi benar-benar Android itu justru fleksibel, bisa sesuai dengan setiap orang. Dan komputer mulai sekarang sudah mempelajari kita. Jadi misalnya Anda sukanya apa, misalnya Anda suka ke YouTube tuh, sukanya ngeklik apa. Nanti pas buka YouTube keluar link-link yang kira-kira Anda suka kan. Misalnya suka motor gede gitu ya. Nanti link-link yang motor gede akan muncul. Jadi itulah caranya komputer mengenali kita. Lama-lama handphone Anda itu akan jadi benar-benar sekretaris Anda.
Dia tahu kapan susu habis. Dia misalnya Anda mau ke Pekanbaru presentasi. Nanti komputer ini yang akan pesen tiket pesawatnya plus tiket nginepnya plus taksinya. Jadi benar-benar punya personal assistant. Dan nanti sebentar lagi dunia akan banyak sekali sensor-sensor di mana nanti ada iklan yang akan bermain sesuai dengan kesukaan Anda. Ada kan film apa tuh saya lupa. Di situ ada layar, kita jalan, layar itu akan mengikuti kita. Dan dia muter sesuai dengan kesukaan Anda. Jadi misalnya Anda sukanya motor gede, dia muter iklan-iklan tentang motor gede. Misalnya Anda peduli dengan jerawat, maka hal-hal jerawat muncul di situ. Hati-hati kalau pedulinya yang nggak boleh orang tahu. Nanti main di situ loh, bahaya. Bahkan toko-toko langsung ting dong, selamat datang Pak Joko Komara di toko kami. Nanti akan ke situ dan misalnya sebelumnya saya cek celana jeans, misalnya Levi's, nomornya segini-segini, nanti dia akan ngarahin, arahnya ke sana. Ngambil di situ, ini nomor Anda yang di sini. Ada tandanya, nanti ke situ. Jadi Anda bisa bayangkan, dunia itu akan ke sana. Jadi kalau bisnis kita tidak di komputer, kita tidak ada di bisnis nantinya. Jadi mulai dari sekarang. Nah apalagi di Indonesia ini pasarnya sudah mulai membesar. Ya, sebentar lagi tahun 2018 125 juta orang ada di komputer. Nah Keling punya program untuk ke situ. Untuk memprospek bagaimana Anda bisa prospecting secara otomatis. Jadi bagi Bapak Ibu yang pendiam ini pasti kabar gembira. Ya kan Bapak Ibu kan suka yang pendiam nih, ketemu orang katanya kata upline radius 1 meter harus saya prospek. Tapi kalau orangnya sangar bener ya, iya enggak, iya. Nah kali ini bisa ada solusinya ya. Keling netizen. Jadi bagaimana prospecting melalui media sosial. Apa yang kita lakukan? Kita akan memberikan soft selling dulu. Jadi kemarin para Crown Ambassador sudah dikumpulkan untuk membuat konten. Konten itu apa? Tulisan-tulisan. Nanti yang menulis-nulis itu ahli-ahlinya. Ya konten-konten untuk soft selling. Soft selling itu apa sih? Soft selling itu mau jual tapi muter-muter. Jadi nggak ngomong keling dulu gitu loh. Ya mungkin yang laki-laki ini udah pinter. Ahli lah soft selling, betul nggak? Kan nggak pernah kita deketin cewek, kamu cakep, yuk kawin yuk besok. Itu hard selling namanya. Kalau soft selling kan, Dek, papanya astronot ya Dek. Kok tahu ada bintang di matanya? Ah itu soft selling. Dan saya yakin yang laki-laki ini jago-jago lah. Ya udah deketin cewek muternya kemana-mana. Itu soft selling supaya nggak ditolak duluan kan. Nah kita akan melakukan itu, kita soft selling. Jadi soft sellingnya kita fokus ke 3 faktor. Yang pertama kesehatan, kecantikan, sama knowledge. Fokusnya ke situ. Jadi nanti para upline akan membuat tulisan-tulisan. Dan tulisan itu seperti umpan, sama aja. Bahasanya sebenarnya itu yang paling tepat, umpan. Untuk narik orang gitu ya, untuk self selling. Jadi bahasa-bahasanya seperti yang saya sering BB. Siapa yang sering terima broadcast BB saya? Secara langsung? Sedikit ya, yang nggak langsung, yang ketularan? Oh, nggak banyak ya, kan saya suka broadcast BB itu isinya teaser. Teaser tuh gimana? Teaser itu untuk membuat orang penasaran. Jadi misalnya contoh. 10 tips bagaimana menghilangkan jerawat dengan sangat efisien. Tips ini dikeluarkan oleh ahlinya misalnya. Tips pertama, cuci setiap pulang rumah, cuci muka dengan teratur. Tips kedua, tips ketiga. Anda mau tips keempat dan kelima, klik link berikut ini. Itu namanya teaser. Teaser tuh bikin orang penasaran, tujuannya untuk klik link itu. Itu namanya teaser. Nah, teasernya tuh macam-macam. Ada pendekatan melalui kesehatan,
Jadi misalnya, bagaimana tips supaya Anda tercegah penyakit diabetes? Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, klik berikut ini. Bagaimana supaya tidak bau mulut? Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi itu namanya soft selling. Orang nggak ngerti. Makanya kaset ini jangan didengar oleh prospek. Nanti ngerti. Jadi pendekatannya kesehatan, kecantikan, dan knowledge. Nah kalau knowledge itu lebar, panjang macam-macam. Kita bisa melalui pendekatan finansial, bagaimana money management, bagaimana naik sepeda santai dengan baik, bagaimana motret, apa itu point of interest, bagaimana bercocok tanam dengan baik. Jadi knowledge itu luas sekali. Ya. Nah, untuk apa? Setelah melakukan teaser dalam bentuk teaser, untuk diarahkan ke landing page. Apa itu landing page? Oh, makin pusing lagi kan? Jadi Bapak Ibu nanti kita ada training khusus untuk ini. Nanti Bapak Ibu punya landing page. Landing page itu adalah web replika. Lebih pusing lagi. Bahasa Inggris. Jadi gini, nanti upline Anda akan beli domain. Misalnya Pak Hendri lah ya, misalnya Pak Hendri. fashionoffreedom.com atau impian jadi kenyataan atau ini dia apapun pokoknya itu soft selling ya .com. Terus kemudian mungkin Anda grupnya jadi misalnya ini dia.com/Joko Komara atau /Joko jerawat Joko atau gimana ya. Jadi landing page itu adalah website. Anda punya website pribadi, tetapi website yang benar-benar simple. Jadi begini, kalau kita persuading people melalui website itu ada dua hal. Yang pertama, seperti website pada umumnya, kita banjiri mereka dengan informasi. Jadi banyak informasi di situ. Kita harus teliti, banyak orang jadi nggak fokus, akhirnya tidak efektif. Strategi yang kedua adalah kita miskinkan informasinya, jadi kita arahkan orang itu. Jadi kita nggak banjiri mereka dengan informasi, tapi kita arahkan. Dan dari penelitian ternyata yang diarahkan itu lebih efektif. Jadi teaser itu tadi kita sudah bikin tulisan-tulisan itu nanti Anda taruh di media sosial ya. Oke, mungkin Anda masih bingung, nanti saya kasih flowchartnya. Dan itu otomatis. Jadi Anda prospecting secara otomatis. Nanti yang kerja komputer. Oh, yang nggak bisa ngomong lebih senang nih sekarang. Mengurangi beban offline dalam bangun jaringan. Mengurangi bisa juga belanja online ya. Nanti website Keling kemungkinan April akhir ini kita sudah merancang supaya Bapak Ibu bisa belanja dikirim ke rumah. Ya. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama dikirim ke stokis. Itu gratis. Tapi kalau mau dikirim ke rumah nanti keluar berapa kosnya. Dan saya rasa kosnya orang sekarang ini, apalagi di Jakarta ya, keluar rumah aja biayanya udah banyak. Belum kena macet, belum kena tol, belum kena parkir, belum waktunya. Orang kena biaya pengiriman 10.000, 20.000, itu mereka lebih senang. Jadi Anda nanti punya downline, tadi kan 45% jaringan Anda yang sehat terdiri BV-nya datang dari orang yang 400 BV. Dan yang 55% itu yang tadi isinya sebenarnya cuman pelanggan bernomor ID. Pelanggan yang join orang yang karena pelanggan. Nah ini mereka akan bisa belanja langsung. Jadi yang bisa belanja adalah member Keling, bukan end user. Kemudian bagaimana sih prosesnya Pak? Nah ini dia alurnya ya. Alurnya begini. Jadi kita prospecting secara online. Jadi konten atau teaser soft selling itu dibawa ke landing page. Isinya tadi apa? Kecantikan, kesehatan, dan knowledge. Jadi nanti ada tulisan-tulisannya untuk dibawa kemana. Jadi ini ibaratnya umpan. Untuk dibawa kemana? Umpannya mancingnya di mana? Di laut. Lautnya laut apa? Media sosial. Jadi Bapak Ibu punya Facebook, punya Twitter,
punya Flickr, punya Pet, punya MySpace, punya Badu, punya Instagram. Nah itu, jadi Bapak Ibu upload di Twitter. Kalau misalnya Twitter nanti ada robotnya. Jadi konten-konten itu di copy paste, sama kayak kita broadcast ke BB, dipaste, di post, di broadcast. Nah kalau di sana kita upload di Facebook. Anda mau kurus, langsing, cantik, ada 10 hal. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat klik ke sini. Tujuannya untuk supaya ke landing page Bapak Ibu. Jadi itu adalah prospecting. Nah kalau misalnya nanti Anda di Twitter tuh ada robot, ada program yang namanya robot. Jadi Bapak Ibu tinggal tuliskan pancingnya di mana aja. Nanti dia akan posting sendiri otomatis tiap 30 menit. Kalau Facebook ya terpaksa copy paste. Nah nanti dari teman-teman media sosial akan masuk ke landing page Bapak Ibu ya. Landing page-nya kayak apa sih? Landing page kayak gini contohnya. Oke, sebelum saya kenalkan landing page satu persatu aja ya. Nah setelah masuk ke landing page, prospek Anda sudah masuk ke landing page. Di landing page itu, jadi contohnya gini, menghindari jerawat ada 10 hal. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Yang keempat, klik ini. Dia langsung ke landing page. Di landing page ada nomor 5 ini, nomor 6 ini, nomor 7 ini. 8 sampai 9, masukkan email Anda. Jadi cuma di situ tulisnya masukkan email Anda. Begitu dia masukkan email Anda, next, Anda sudah dapat prospek tambah daftar nama email. Nanti email Anda makin banyak. Nah setelah dapat email itu, diapain? Komputer akan otomatis mengirim email setiap hari. Bukan Anda yang ngirim, robot yang ngirim. Jadi yang di follow up oleh robot, dia kirim. Kan tadi 1, 2, 3 di teaser, 4, 5 di landing page, 6, 7, 8, 9, 10 lewat email. Jadi kita kulkas para prospek ini supaya tidak berhubungan satu sama lain. Jadi benar-benar kita karantina mereka. Ya sebelum jadi join jangan diekspos. Nanti ada orang yang negatif, problem, betul nggak? Jadi dia benar-benar di kulkas, di karantina, email yang akan mengirim ke mereka. Dan siapa yang ngirim email? Robot setiap hari. 7. Ini kiat ke-7. Besok kiat ke-8. Besok kiat 9. Kalau ada pertanyaan, nah tetap kita pengalaman memprospek orang tidak bisa sepenuhnya robotisasi. Harus ada tetap human touch. Harus Anda terlibat. Kapan Anda terlibat? Kalau ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, biasanya pertanyaannya adalah mungkin keberatan-keberatannya, ada question, nanti masuk ke email Anda. Nah harapan saya email Anda sudah di-linkkan kepada handphone Anda, jadi handphone Anda akan pop up, ada pertanyaan Anda bisa jawab. Dan terus misalnya tadi ya 10 hal kecantikan, sudah selesai 10-nya. Jadi di situ akan setiap email itu akan, apakah Anda mau bergabung? Kalau dia mau bergabung, klik langsung join. Langsung join. Dan strategi ini kita sudah buat. Hasilnya rata-rata sebulan dari hasil seperti ini bisa 10 prospek baru masuk. 10 anggota sebulan. Jadi kalau misalnya nggak bergabung gimana Pak? Jadi udah email ke-7, ke-8, ke-9 nggak bergabung. Nanti kecantikan itu juga perlu kebebasan finansial. Semuanya kan perlu uang. Nah ada 10 hal tentang keuangan. Yang pertama, kedua, ketiga. Terus setiap hari. Anak-anak mau bergabung. Kalau enggak akan masuk ke kesehatan. Orangnya ini juga perlu sehat. 1, 2, 3, 4. Tapi harus ada klik unrek ya. Nanti kita dianggap spamming. Jadi kalau mau unrek harus unrek bisa. Tapi yang penting daftar nama Anda nggak akan hilang. Kalau udah sampai 20 tidak join juga, komputer Anda meledak. Nggak berguru aja ya. Dan waktu setelah orang itu bergabung, setelah orang itu mau bergabung, Anda hanya punya waktu 3 hari untuk naruh di mana. Jadi Anda akan diberitahu ini si ini bergabung.
Anda kasih waktu 3 hari untuk mau ditaruh di mana. Kalau dalam waktu 3 hari Anda tidak menentukan, otomatis dia akan menjadi frontline Anda. Otomatis. Jadi supaya dia bisa belanja langsung. Ya, jadi nanti tiba-tiba Anda punya downline yang nggak pernah ketemu, belanja terus. Karena dia bisa belanja kan. Bisnis ini lebih gampang. Ya setelah bergabung ngapain? Setelah bergabung kita follow up. Tetap ya ada human touch, Anda harus membangun hubungan baik. Kalau bisa ketemu, ngobrol-ngobrol. Dan Anda arahkan untuk ke web calling. Nah setelah dia bergabung boleh kita paparkan. Sebelum dia bergabung jangan di kulkas aja, di karantina. Tapi setelah bergabung boleh. Dan itu bergabung di landing page Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan landing page-nya siapa-siapa dan bukan landing page-nya perusahaan. Benar-benar daftar emailnya itu milik Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai sekarang, setelah ini daftarlah media sosial ya. Nanti ada teknik-teknik bagaimana supaya follower Anda makin lama makin besar, ada tekniknya. Contoh ya, misalnya Anda masuk Twitter, bagaimana sih supaya follower Anda banyak? Anda ikut komunitas. Mungkin misalnya komunitas lingkungan hidup. Nah di situ misalnya adminnya ngasih apa, nah Anda komentar. Komentar yang berkualitas. Nanti orang kan lihat komentar Anda, ada beberapa yang ikut follow. Tapi jangan selalu setiap ngomong komentar, orang jadi enak juga. Pinter-pinter tarik ulur. Yang laki-laki paham tuh tentang itu. Oh ya ngomong-ngomong laki-laki, kok tadi Platinum nggak ada laki-lakinya ya? Pada kemana semua? Lagi tarik ulur ya. Oke, kemudian tujuannya apa supaya dia ke web calling? Nanti web calling khusus kita perbarui untuk tersedia tutorial. Jadi tutorial itu ada 2 bentuknya. Yang pertama bentuk teks, yang kedua bentuk video. Jadi tutorial untuk apa? Tutorial untuk membangun jaringan, sponsori, skill. Jadi tujuannya adalah untuk mengupgrade, empowering orang-orang yang bergabung melalui netizen ini. Ya, kemudian tujuannya apa? Untuk supaya langganan kaset dan sebagainya, langganan audio, Anda promosikan untuk ke sistem. Kalau susah ke pertemuan, langganan audio. Tujuannya sekali lagi, output yang terakhir adalah partner sejati. Jadi bisnis ini jauh lebih mudah nantinya. Anda bisa bayangkan nanti membangun jaringan selama ini mungkin 100% offline, biayanya mahal. Kenapa? Karena kita terbatas ruang dan waktu. Kita di sini, kita nggak bisa di sana. Tetapi dengan online kita di sini, di sana, di situ, di sini dalam waktu yang sama. Jadi akan jauh lebih cepat. Tenaga, uang, waktu lebih cepat. Kita berharap 40% membangun jaringan ini bisa melalui online pun percepatannya akan luar biasa. Kalau kita bisa mengefektif seperti ini, orang ngomong 2-5 tahun Crown Ambassador, rata-ratanya 5 tahun, tapi setelah ini rata-ratanya 2 tahun. Jadi lebih cepat. Sama kayak zaman kuliah ya, setelah ada semester pendek lulusnya lebih cepat. Nah ini juga sama. Nah ini dia landing page, contoh landing page seperti ini. Jadi simple aja, satu landing aja. Tujuannya cuma ini aja. Nggak ada apa-apa lain. Ini landing page ini pendekatannya melalui kecantikan. Jadi ini adalah rahasia kecantikan alami Alamis Indonesia. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kalau Anda mau tahu lebih lanjut, klik sini. Begitu ke sini udah ketemu lagi. Jangan khawatir, Anda mau tahu lebih lanjut, isi ini. Nanti kita kirim email, itu tujuannya. Jadi landing page-nya macam-macam. Ada landing page kecantikan, Anda punya landing page kecantikan bisa, punya landing page knowledge bisa, pendekatannya punya. Jadi satu orang mungkin bisa punya 3-5 landing page. Gratis kalau sama upline Anda. Yang bayar upline Anda. Bayarnya juga murah kalau kita beli 1 domain ya. Mungkin cuma 200.000 atau 400.000 setahun bayarnya. Jadi murah. Atau 200.000 setahun. Oke, itu pedal pertama. Pedal kedua. Udah lama baru 1 pedal ya. Pedal kedua, masih semangat nggak? Lanjut. Luar biasa ya. Pedal kedua, customer base. Sekali lagi kita punya banyak jaringan. Kalau dia tidak bisa menjual, lama-lama frustasi. Apalagi tutup-tutup, lama-lama
kamar jadi gudang ya, bingung jualnya di mana. Nah, kita harus ahli di customer base. Ya, seorang yang ahli di membangun jaringan juga harus ahli dalam melakukan penjualan. Sebenarnya product killing itu luar biasa ya, apapun ada di sini. Beda kalau produknya cuma 3 atau 4 ya. Kalau produknya banyak itu luar biasa, apapun kita bisa bermain. Kemudian jangan ada, jaringan adalah faktor pengalih. Customer itu faktor pengisi. Ya, jadi 1 kali 2 ya 1. Tapi kalau pengisinya ditambah, pengisinya ditingkatkan, jaringannya ditingkatkan, hasilnya akan luar biasa. Kemudian perusahaan-perusahaan direct selling top dunia adalah mereka yang fokus kepada customer base. Ya, kemarin beberapa saya di Appli itu, Appli adalah salah satu penentu dalam terbitnya suatu izin usaha dalam perusahaan direct selling. Jadi sering saya ketemu para pemilik-pemilik direct selling yang fokusnya ke money game gitu. Saya sering ngomong kepada mereka, yang penting itu jual produk. Dari jual produk itu akan lebih ini, jual produk dan fokus kepada jaringan. Dan itu yang paling penting, jangan cuma jaringan-jaringan aja, tetapi nggak ada produknya. Ada kan yang lain-lain seperti itu, jaringan aja. Ya, tapi yang dengan produk itu yang baik, yang akan bisa panjang. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kuasai segera pengetahuan produknya. Yang kedua, gunakan produknya 100%. Baru hadir di semua pertemuan-pertemuan produk. Kebanyakan saya lihat ya, begitu pertemuan-pertemuan produk sedikit yang datang. Padahal keahlian produk itu penting. Kalau Bapak Ibu nggak punya pelanggan pasti nggak pengen tahu. Kalau punya pelanggan pasti mau tahu. Kenapa? Karena pelanggan banyak tanya kan, benar. Ini gimana? Ini gimana? Ingat, jangan ngarang-ngarang. Itu nyawa orang. Jadi kalau ada yang tanya gimana? Kalau Bapak Ibu nggak tahu jawabnya, bilang, bentar ya Bu, nanti saya tanya kepada pembimbing saya yang ahli, nanti saya telepon Ibu lagi. Kemudian layani pelanggan. Tingkatkan kemampuan servis pelanggan Anda. Jadi bagaimana merubah pembeli menjadi pelanggan? Gunakan alat bantu ya. Demo. Setiap home meeting demo, gunakan alat bantu. Alat bantu yang ada sekarang ini apa aja? Quantum, hand acupuncture. Ya, jadi itu salah satu alat bantu. Kita gunakan alat bantu. Hati-hati ya, saya dengar banyak orang yang kesibukan jualan pemeriksaan kesehatan. Tapi bukan jualan produk. Ingat, periksa kesehatan cuma sekali. Habis itu setahun lagi atau 3 bulan lagi atau 5 bulan lagi nggak lakukan lagi. Tapi kalau beli produk, dia akan repeat order. Itu yang kita mau, betul? Nah, tingkatkan customer base. Jadikan pembeli Anda menjadi pelanggan. Terus terang, untuk bertransaksi dengan seorang pembeli, dengan seorang pelanggan, mudah mana? Mudah dengan pelanggan. Jadi pembeli yang diservis akan menjadi pelanggan. Ingat, orang berbisnis kepada Anda bukan karena produknya bagus. Memang produk bagus itu membuat orang mau berbisnis. Tetapi ada yang lebih dari itu. Bukan karena harganya bagus. Tetapi yang terpenting adalah memberikan servis yang bagus. Orang akan menjadi pelanggan Anda. Servis pelanggan Anda. Jadi pembeli diservis jadi pelanggan ya. Mempunyai sistem memberikan kita untuk mempunyai berapa? 5 sampai 10 pelanggan. Tetapi kita jarang berfokus. Nah, mulai sekarang fokuskan setidak-tidaknya 50% pelanggan Anda adalah pelanggan yang order, yang pesan setiap bulan. Anda punya 5 sampai 10 pelanggan yang order setiap bulan berapa coba? Paling 1, paling 2, lainnya 5 tahun sekali ordernya. Ada yang 5 bulan sekali ordernya, betul nggak? Nah, mulai dari sekarang fokuskan dari 10 pelanggan minimal 5 yang order setiap bulan. Harus difokuskan di situ ya. Terus terang, kalau ada 5 pelanggan fokus setiap bulan, 400 PV mudah atau gampang? Gampang, bahkan tadi Ibu bilang 1 hari 1000 PV kan? Ya. Kalau 5 sampai 10 pelanggan 5 setiap hari, 1000 PV pun lewat, betul? Karena produk kita gampang habis. Itu enaknya kan? Beli lagi, betul nggak?
Apalagi spirulina tuh habisnya cepat bener. Ditambah apa? Kolagen. Beuh. 10 hari habis, 5 hari habis kalau untuk suami istri kan. Itu mantap. Fokus kepada hal-hal yang seperti itu yang cepat habisnya. Kemudian apa? Punya target 50% dari pelanggan Anda merupakan pelanggan berkualitas. Jika pelanggan berkualitas Anda ingin bergabung. Nah, kebanyakan problemnya gini. Anda punya pelanggan berkualitas, setiap bulan dia beli. Lama-lama dia mau bergabung kan? Apa yang Anda lakukan? Boleh atau enggak? Boleh, karena kalau pelanggan Anda bergabung, dia akan menjadi pelanggan Anda seumur hidup. Ya, tapi Anda misalnya gini, tadinya Anda punya 10. Sudah berhasil Pak, 5 itu join 5 tiap bulan. 2 join Pak, gimana? Cari lagi 2 pengisinya. 5 join habis, cari lagi. Carinya dari mana? Pembeli yang diservis menjadi pelanggan. Nah, pelanggan itu enak. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Hendri, ada cerita nih. Dia seorang penjual yang hebat. Dia bisa sukses, rumahnya banyak karena memang dia penjual yang hebat. Sebenarnya apa-apa yang kita lakukan adalah penjual, betul nggak? Kita menjual peluang, menjual ide, dokter juga menjual kesehatan, menjual diagnosa. Nah, suatu saat ayahnya itu mau meninggal dan dipanggillah putranya, ada 3 putranya. Kemudian dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada putranya. Waktu dia memberikan pesan terakhir itu susternya nampingin dia karena udah mengkhawatirkan kesehatannya. Kemudian dia ngomong kepada anak pertamanya, "Nakku, kamu nanti dapat warisan yang di Kemang. Yang di rumah di Kemang." Susternya mau kaya nih orang, ngasih warisan rumah di Kemang. Kamu yang kedua, saya wariskan rumah yang di Pondok Indah. Yang ketiga, saya wariskan kamu yang di Menteng. Ya, ini pasti orang kaya. Padahal apa maksudnya? Pelanggan yang rumahnya di Kemang, pelanggan yang rumahnya di Pondok Indah, pelanggan pun bisa diwariskan, betul nggak? Iya, jadi pelanggan juga passive income kalau Anda benar-benar servis dengan baik, oke? Nah, untuk ke pelanggan, kita sekarang ini company sedang fokus ke komunitas-komunitas. Kenapa ke komunitas? Karena kalau satu orang tertarik, kalau cuman ibu-ibu aja, radiasi dia cuman tetangga-tetangganya aja, betul nggak? Tapi kalau komunitas, apalagi pengurus komunitas yang kita yakinkan untuk produk ini dan dia benar-benar pakai produk ini dan dia tertarik, dia akan meradiasi seluruh komunitas. Jadi lebih efektif. Nah, sekarang Keling sedang fokus ke 5 komunitas. Yang pertama adalah komunitas motor. Misalnya ada di Twitter komunitas motor, gabung. Di Facebook ada komunitas motor, gabung. Ikut komentar dikit-dikit, tapi jangan keterusan ya. Pelan-pelan aja, tampil, halo, halo lagi. Kalau nggak halo tanya, kalau saya punya motor begini gimana? Nanti lama-lama Anda eksis, tujuannya supaya Anda eksis. Nanti lama-lama punya banyak kenalan. Kemudian komunitas apa? Komunitas wanita. Ini sekarang 50% wanita dan 50% laki-laki. Sudah luar biasa wanitanya. Biasanya dulu cuma 20% saja. Artinya LBC sudah berjalan. Siapa yang ikut LBC hari ini? Oh, luar biasa, tepuk tangan bagi yang ikut LBC ya. Ladies Beauty Club ya. Kalau ada yang tanya LBC apa? Bukan kue. Lady Beauty Club. Terus ketiga adalah komunitas kesehatan, yang keempat komunitas diet, yang kelima komunitas pertanian. Kita lihat ya yang pertama. Komunitas motor, karena kita ada produknya. Nah, komunitas motor, Keling Engine Power, nanti kita akan ada launching besar-besaran dan kita paketkan dengan jalan pagi. Ya, berikutnya. Komunitas wanita. Ini hot button setiap wanita, betul nggak? Apalagi wanita 30 tahun ke atas, ini hot button semua wanita, betul? Dan ini kenyataan. Nah, ini dia. Jadi ada produk kita, 3 produk kita yang ke situ. Yang pertama kolagen, betul? Banyak mukanya belum apa-apa, tapi itunya udah apa-apa. Jadi lebih cepat itunya daripada mukanya. Kemudian apa lagi? Kalung.
Jetring itu banyak kesaksian-kesaksian ibu-ibu yang baru menyusui. Kemudian bentuknya sudah berubah tidak seperti dulu. Setelah pakai Jetring itu kembali seperti dulu lagi. Nah kalau satu produk aja benar-benar bisa memberikan hasil, apalagi 3 produk dikombin jadi satu. Lebih cepat lagi hasilnya, betul? Dan ini hot button setiap wanita. Jadi kalau ibu-ibu nanti join komunitas wanita ngobrol ini, lebih vulgar Pak daripada saya ngomong nih. Ya, kemudian apa? Yang kedua adalah intimacy. Wah ini juga hot button semua pasutri yang usia pernikahannya di atas 7 tahun, 10 tahun, ini dia. Hot buttonnya, betul? Jadi kita akan ada paket baru, yaitu paket indah dan kencang. Dan paket intimacy, itu hot button. Komunitas kesehatan, lari pagi, sepeda santai. Ya produk-produk kesehatan kita banyak sekali. Ya yoga yang sekarang happening, dulu happening sepedaan. Terus kemudian happening olahraga lari pagi. Sekarang yang sedang happening olahraga apa? Yoga. Kemudian komunitas berikutnya adalah komunitas diet. Komunitas pertanian. Ya kita fokus ke sana. Oke, pedal ketiga. Open paradigma. Jadi gini, bukan maksimal 400 BV, tetapi minimal 400 BV. Pendapat lebih dari 400 BV itu rugi, itu salah bagi yang berperingkat manajer ke atas. Dan terus terang, saya salah satu yang bersalah. Karena di KMP saya ngomong, jangan lebih dari 400 BV, karena lebih dari 400 BV akan rugi. Memang betul, tetapi bagi yang belum manajer, tetapi yang setelah manajer, lebih dari 400 BV, justru lebih menguntungkan. Jadi kita harus buka paradigma ini. Mari kita lihat marketing plan ya. Marketing plan Keling itu ada 2. Yaitu plan A dan plan B. Penghasilan kita akan lebih banyak didapat dari plan A atau plan B? Plan A. Ya 60-70% penghasilan kita didapatkan dari plan A. Kenapa 60-70% penghasilan didapat dari plan A? Nanti saya jelaskan ya di slide berikutnya. Kemudian dari plan A, 75% penghasilan dari plan A didapatkan dari poin kepemimpinan. Kenapa 60-70% penghasilan kita didapat dari plan A? Karena kalau BV kita di bawah 400 BV, ya misalnya 100-300, itu masuknya ke plan A. Jadi dia akan split ke plan B kalau minimal 400 BV. Begitu 14 BV dia akan ke plan A 200, plan B 200. Tapi kalau lebih dari 400 gimana? Lainnya ke plan A. Jadi plan B itu tidak lebih, tidak kurang, harus 200 BW 1 titik. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi plan A bisa lebih dari situ. Ya, jadi akan didapatkan penghasilan kita lebih banyak dari plan A. Apalagi statistik mengatakan BV kita yang didapatkan dari orang yang 400 BV cuma 45% yang sehat. Jadi yang lainnya adalah yang cuma 100 BV, cuma 29 BV, yang 55% sampai 60% itu yang masuk ke plan A. Penghasilan dari dual plan ya, ini ada dual plan. Anda lihat totalnya plan A 74%, B cuma 72%. Mari kita lihat plan A. Orang bilang plan A itu pusing Pak ngitungnya. Marketing plan Keling itu pusing. 10 macam. Saya katakan kepada Anda ya, plan A itu cuma 2 macam saja. 2 macam perhitungan saja. Sebenarnya mudah marketing plan Keling. Yang pertama adalah perhitungan selisih dari, itu bonus pengembangan. Ini selisih dari, jadi kalau Anda Safir Manager, Anda punya dolen Safir, Anda Crown Ambassador, Anda 28%, dia 17%. Jadi selisihnya dapatnya. Itu plan A, jadi selisih dari, overriding namanya. Dan kemudian yang kedua, itu adalah poin kepemimpinan. Poin kepemimpinan untuk mendapatkan bonus kepemimpinan, poinnya dikalikan SRED. Jadi sebenarnya SRED, CM Fund, CE Fund, SCE Fund, RCE Fund, apalagi? Fund itu dana ya, bonus RCE, bonus SCE, bonus CE, bonus CM, dan apalagi ini bonus rumah dan mobil, bonus akhir tahun dan bonus jalan-jalan luar negeri. Ini semua pengalinya
ini adalah cuman rumus saja, tapi dasar pengalinya adalah poin kepemimpinan. Jadi sebenarnya marketing plan A itu cuma 2 macam aja, yaitu bonus selisih dari, bonus pengembangan. Anda peringkatnya apa, dapatnya berapa, betul? Kayak Diamond, peringkatnya Diamond, bonusnya berapa persen? Diamond? 23%. Nah itu dia. Ya. Jadi kalau begitu kita harus tahu, harus ahli bagaimana cara ngitung poin kepemimpinan, betul? Karena penghasilan kita terbesar di plan A itu didapatkan dari poin kepemimpinan, maka Bapak Ibu harus ahli dalam menghitung poin kepemimpinan. Saya tahu Anda kan inginnya bonus semaksimal mungkin dari omset yang ada, betul? Nah, Anda harus pintar ngitung bagaimana marketing plan. Nah, harus pintar ngitung bagaimana poin kepemimpinan. Nah, poin kepemimpinan Safir sampai Crown Ambassador itu dihitung dari ini generasi 1, generasi 2 sampai generasi 9. Jadi kalau Safir cuma 3 generasi, Ruby 4 generasi, begitu seterusnya sampai Crown Ambassador itu 9 generasi. Ya. Nah, yang dihitung tuh apa? Tapi sebelum kita ngobrol apa yang dihitung, kita harus ngerti pengertian generasi itu apa? Apa yang disebut satu generasi? Pengertian generasi adalah nilai bisnis grup pribadi ada 2000 BV, maka dihitung sebagai satu generasi. Jadi setiap ketemu 2000 BV itu satu generasi. Contoh di sini, ini 1000, ini 2000. Ketemu 2000 kan, bukan di jumlah 2000 loh. Ketemu yang 2000 BV, satu generasi. Jadi kalau di sini 500, 1000, 1200. Di sini kan ada 3 emerald above, maka satu generasi. Jadi contohnya gini ya, yang saya mau kasih contoh lebay. Dia KMP sebenarnya saya sudah kasih contoh ya. Di sini 1000, di sini 900, di sini 1200, di sini 1000, 2000. Ini total semua satu generasi. Jadi hebat banget ya. Tetapi itu kalau masih belum manajer, masih indah. Begitu sudah emerald ke atas, karena pengertian yang kedua adalah 3 emerald ke atas akan dihitung sebagai satu generasi. Contohnya ini ya, ini ada diamond 1, ada emerald 1, ada diamond. Ini satu generasi. Jadi ketemu 3 diamond ke atas, numpuk, itu satu generasi. Atau ketemu yang 2000, satu generasi. Sampai di sini boleh paham? Paham ya? Pengertian generasi. Jadi bonus kepemimpinan 9 generasi itu kalau misalnya masing-masing sudah 3 emerald above, artinya 3 kali 9 ada 27 level. Nah, problemnya adalah pada saat 3 emerald ke atas satu generasi, itu kan bagaimana sih yang dihitung? Yang dihitung adalah PGBV-nya. PGBV emerald berapa? 1200, ada 3 emerald berarti berapa? 1200 kali 3600, tapi ini bukan masuk ke plan A semua, ingat 200 masuk plan B, 200 masuk plan A, jadi cuma 1800 saja. Nah bayangkan kalau sudah 3 CM numpuk, CM itu 400 BV, jadi cuma 1200, 400 kali 3 kan 1200, yang 600 masuk plan A, 600 masuk plan B, artinya akhirnya lama-lama generasi Anda makin kurus. Makanya ada orang tanya kepada saya, kenapa ya Pak omset naik tapi kok bonus saya tetap begitu-gitu aja? Karena pertambahannya mungkin di 9 level ke bawah. Yang di atas itu udah makin kurus. Mari kita lihat ya. BV yang dihitung itu BV apa sih? PG BV. Jadi sebenarnya sesungguhnya poin kepemimpinan kita dihitung dari PGBV, PBV dan PGBV. Jadi dalam marketing plan A, Anda dibayar dari kemampuan Anda menghasilkan PGBV. Karena PBV itu masuk PGBV, betul? Poin kepemimpinan adalah Anda dibayar berdasarkan dari berapa PGBV yang Anda bisa generate, yang Anda bisa hasilkan di setiap generasinya. Mungkin sebelum Emerald itu mudah sekali karena semuanya PGBV kan. Sebelum manajer kan itu omset semuanya PGBV. Tapi setelah Emerald itu sudah bukan PGBV. Yang PGBV adalah yang belum manajer. Ya, PGBV itu yang belum manajer. Nanti setelah ikut
KMP, oh ini maksudnya Pak Joko gitu kan. Jadi PGBV yang dibayar. Makanya ada beberapa yang ngomong, Pak, kenapa ya peringkat naik tapi omset tetap? Mungkin karena kita lupa membangun kelebaran di kedalaman. Sebenarnya bukan kata-kata yang tepat membangun kelebaran di kedalaman, membangun basis di kedalaman. Apa sih hebatnya basis? Basis menghasilkan PGBV. Jadi sebenarnya PGBV itu penting. Nah sekarang kita lihat ya, misalnya, sekarang kan kita pengertian yang sekarang adalah minimal 400 PV, betul? Bahkan salah, maksimal 400 PV itu salah, minimal 400 PV. Nah saya kasih ilustrasi kalau misalnya 1000 PV. Ya tentunya nggak langsung 1000 PV ya, nanti pulang dari situ, berat banget. 400 saja berat apalagi 1000, alah. Keling makin lama makin berat, bukan itu. Ya ini saya mau memberikan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu bahwa justru kelebihan dari 400 BV itu lebih untung. Karena kalau paradigma ini tidak disadarkan, orang yang begitu 400 BV, kemarin saya ngobrol-ngobrol hari Rebo, di bawah kan setiap mau BOP, ada hari Rebo ngobrol-ngobrol. Mereka bilang, Pak setelah ada kolagen sekarang enak loh Pak. Saya tengah bulan aja udah 400 PV. Saya bilang, oh saya minggu pertama udah 400 PV. Tetapi karena paradigma dia tidak dirubah, sehingga dia udah santai-santai, udah slowing down. Kerjanya udah slowing down. Padahal masih ada 3 minggu waktu untuk produktif. Tetapi karena pemahaman dia 400 PV udah cukup, ya udah, saya udah bisa bersantai-santai. Sayang waktunya dibuang. Padahal kalau pemahaman dia, kalau bisa lebih dari itu, bisa ditaruh di sini. Banyak orang saya yakin bisa 1000 BV tapi ditaruh di downline-nya, betul nggak? Nah nanti saya kasih tahu bagaimana strateginya supaya benar-benar bonusnya maksimal. Kan itu maksudnya kan? Omsetnya sama, bonusnya maksimal. Itu kan tujuannya. Nah saya kasih tahu gimana caranya. Nah kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya company sudah mengajarkan kepada mitranya untuk lebih dari 400 BV. Kemarin program jam eksklusif Keling berapa? 500 BV kan setiap bulan. Nah ini ada produk baru panci. Panci itu berapa? 9 bulan mengumpulkan berapa? 5 kali 9 berapa? 4.500 kan? Ya itu kalau dibagi 9 bulan berapa? 500 BV. Jadi manajemen sedang mengajarkan Bapak Ibu untuk mulai berani lebih dari 400 PV, 500. Nah nanti kalau sudah paradigma ini terbuka mungkin 600, bisa 700, bisa 800, bisa 900. Kayak Ibu tadi sehari bisa 1000, 1000 aja. Ya karena mudah, sekarang ini lebih mudah terus terang. Tapi saya tidak mau 1000 ini dijadikan parameter berikutnya. Jadi jangan 400 PV tapi 1000 PV, bukan. Maksud saya memberikan 1000 BV ini hanya memberikan contoh kepada Bapak Ibu bahwa lebih dari 400 BV itu untung. Itu tujuan saya. Tapi sebenarnya lebih untung kelipatan 400 BV. Jadi 1200 lebih untung karena dapat 3 voucher. Ya, tetapi saya mau buktikan kepada Bapak Ibu bahwa 1000 BV lebih untung dari 400 BV. Tapi ingat pelan-pelan. Jangan langsung ya. Kalau dosis langsung dinaikkan nanti mencret. Harus pelan-pelan. Tapi sebelum ke sana saya kasih tahu dulu, ini loh keuntungannya. Siap? Oke, mari kita lihat. 400 BV menjadi 1000 BV itu kerjanya lebih keras berapa kali lipat? Lebih keras 2,5 kali lipat, betul? Tapi hasilnya 4 kali lipat. Kenapa hasilnya 4 kali lipat? Karena kalau 400 itu kan plan A 200, plan B 200, betul? Tapi kalau 1000 cuman ke plan B aja 200, hanya 800. Kalau Anda sendiri loh. Tapi kalau Anda kasih ke downline Anda 400, downline tetap 200, betul nggak? Tapi kalau Anda sendirian 800 ke plan A, 200 ke plan B. 800 ini adalah 4 kali dari 200. Betul? Kerjanya 2,5 kali lipat lebih keras. Hasilnya 4 kali lipat lebih banyak. Karena tadi ini. Ini adalah contoh perhitungan poin kepemimpinan.
Nah, saya contohkan ini grup BV-nya 222.400, di mana masing-masing 400 BV semua. Ya kenyataannya nggak mungkin 100% 400 BV ya. Ingat biasanya berapa? 45% atau 40% yang 400 BV. Tetapi ini anggap sempurna semuanya 400 BV. Maka poin kepemimpinannya kurang lebih seperti ini. Tetapi kalau misalnya ditingkatkan 4 kali lipat, jadi 2,5 kali lipat. Jadi dari 222.400 BV, 2,5 kali lipat, jadi masing-masing 1.000 BV-an. Maka hasilnya bukan 2,5 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Jadi hasilnya tadinya 4.180, jadi 16.720. Bonusnya tadinya cuma 6,4, bonus kepemimpinannya aja ya, 6,4 menjadi 25 juta. 4 kali lipat lebih besar. Oke, mari kita lihat yang berikutnya. Saya sudah membuat perhitungan perbandingan. Pusing. Yang pertama, contekan yang pertama adalah Anda 400 BV-an semua di sini. Dengan omset 300.000 BV. Jadi yang pertama adalah kondisi di mana 300.000 BV, Anda Crown Ambassador, semuanya 400 BV. Jadi ada 750 orang. Ya. Bonusnya kurang lebih plan A-nya 15.600 ringgit, 15.600 ringgit. Bonus plan B-nya 14.200 ringgit, totalnya 95 juta bonusnya. Nah, kalau dibuat 1.000 BV-an dengan total omset sama ya. Di sini total omsetnya 300.000 BV, tapi dibagi oleh 750 orang yang masing-masing 400 BV. Nah, kalau di sini adalah sama omsetnya 300.000 BV, tetapi dibaginya 1.000 BV-an, yaitu dibagi oleh 300 orang. Bonusnya, bonus development bonusnya 1,6 kali lebih besar. Bonus development bonusnya atau bonus pengembangannya. Bonus leadership-nya 1,8 kali lebih besar. Padahal omsetnya sama, 300.000 BV. Di sana juga 300.000 BV. Yang sana 300.000 BV dengan masing-masing 400 BV-an. Yang di sini 300 BV dengan masing-masing 1.000 BV-an. Di sana didukung oleh 750 orang, di sini didukung oleh 300 orang. Total plan A-nya, bonus plan A-nya 1,7 kali lebih besar. Dan bonusnya, bonus plan B-nya memang lebih kecil ya. Ya karena tadi kan di sana 750, di sini cuma 300. Tapi totalnya bonusnya plan A dan plan B di sana tadi 95 juta, di sini menjadi 102 juta 700. Jadi lebih besar 7,2 juta dengan omset yang sama. Apalagi kalau ditingkatkan menjadi 1.000 BV-an, maka ini di sini adalah 750 orang masing-masing 1.000 BV. Maka hasilnya kan kerjanya berarti 2,5 kali lipat lebih besar kan. Yang biasanya 400 menjadi 1.000. Kerjanya 2,5 kali lipat lebih besar. Bonus plan A-nya, development bonusnya besarnya 3,9 kali lipat lebih besar. Bonus leadership-nya 4 kali lebih besar. Total plan A-nya 3,9 lebih besar. Dan plan A plus plan B-nya 2,5 kali lipat lebih besar. Kok hasilnya sama Pak 2,5 kali lipat? Ini kan kalau misalnya kita bandingkan semuanya 1.000 BV. Pada kenyataannya tidak mungkin. Hanya cuman 40% sampai 45% saja yang di atas 400 BV. Sisanya adalah orang-orang yang di bawah 400 BV. Jadi kenyataannya kalau ini diterapkan akan jauh lebih besar. Kalau 1.000 BV. Ya. Jadi mulai sekarang kalau misalnya Anda punya lebih dari 1.000 BV gimana Pak? Kalau misalnya lebih dari 400 BV gimana? Mau ditaruh di mana? Itu kan pertanyaannya. Tergantung, setiap orang beda-beda nih. Mari kita lihat kondisi Anda dulu. Bonus pengembangan.
untuk Sapphire Manager sampai Diamond Manager. Sapphire Manager syaratnya adalah PGBV 2000. Ruby Manager 1600. Jadi penuhi ini dulu. Jadi kalau misalnya ya, Anda 1000 BV, Anda Sapphire, belum terpenuhi. Tapi indahnya adalah Anda pribadi pun PGBV, betul nggak? Daripada ditaruh ke downline, ditaruh di Anda semuanya. Kalau Anda Sapphire. Jadi misalnya Anda Sapphire 1000 BV, PGBV-nya 1000 BV, Anda sendiri bisa menjual 1000 BV, taruh di mana? Taruh di Anda sendiri, totalnya juga 1000 BV. Anda dapat total 17%-nya tidak dipotong siapa-siapa. Jauh lebih besar. Ya. Kalau Anda Ruby 1600 PGBV yang harus dikejar. Kalau Anda Emerald 1200. Kalau Anda Diamond PGBV-nya 600. Ingat, nah ini banyak orang yang lupa di sini. Ada syarat current BV. Kalau Anda Diamond syarat current BV-nya 10.5. Nah, jadi kalau 10.5-nya belum tercapai, penuhi dulu 10.5-nya. Tapi kalau udah tercapai, taruh semua di diri sendiri. Kalau belum, jadi ini contohnya misalnya Anda bisa pribadi karena mungkin pelanggan Anda baik, bagus, bisa 2000 BV, gimana Pak ditaruhnya? Ingat, kalau Anda Diamond 10.5-nya dicapai dulu. Kalau itu sudah tercapai baru taruh di kita. Ya, 1000 BV ya. Kalau Anda Crown Manager, PGBV-nya 400 tapi 10-10-nya harus terpenuhi. 10.000-10.000-nya. Penuhi itu dulu. Kalau lebih baru taruh di diri sendiri. Kalau Anda CA, 10-10-5-nya harus terpenuhi dulu. Kalau dia terpenuhi baru taruh di diri sendiri. Kalau Crown Ambassador juga sama 10-10-10-10, 10-10-10-10-5. RCA 10-10-10-10-10-10-10-5. Jadi kalau misalnya, ingat kepemimpinan Anda adalah dari PGBV, betul? Jadi kalau misalnya Anda ketemu tadi pelanggan yang mau join, Anda taruh di mana pelanggan Anda? Pelanggan Anda yang mau join? Frontline, supaya PGBV-nya lama. Kan PGBV-nya lama. 15.000, jadi manajernya jadi lama. Coba kalau Anda tumpuk, PGBV-nya umurnya lebih pendek, betul nggak? Tapi kalau dijadikan frontline, PGBV-nya lama. Ingat Anda dibayar dari berapa banyak Anda bisa menghasilkan PGBV. Kalau itu pelanggan, taruh di frontline. Supaya tetap jadi PGBV. Jangan di stacking juga percuma. Ya, yang di stacking juga nggak hidup, yang ini nggak hidup, PGBV cepat mati. Makanya dulu sebenarnya untuk jadi manajer dulu itu 20.000. Itu lebih enak lagi, PGBV-nya lebih panjang lagi. Tapi dibuat 15.000. It's okay lah, kita nggak akan rubah itu. Tetapi yang penting Anda harus ingat adalah poin kepemimpinan dibayar dari apa? PGBV. Jadi goalnya adalah ini. Minimal dipenuhi ini dulu, 400 BV. Kemudian goal berikutnya adalah Anda harus punya 5 leg yang masing-masing 400 BV. Kalau dia nggak bisa, terpaksa Anda isi nggak apa-apa. Tapi yang bisa, kalau bisa, mereka masing-masing bisa mandiri. Maka tingkatkan kemampuan menjualnya, bawa ke pertemuan, bawa 3 leg Anda untuk membangun jaringan, 2 leg Anda untuk PGBV. Kemudian 5 leg Anda fokus ke 3.000, 400, 400. Jadi di sini fokus Anda menjadi partner sejati dulu. Kemudian partner sejati yang punya 5 leg. Jadi perjalanan Anda fokusnya yang pertama jadi partner sejati. Kedua harus 2 poin. Ketiga platinum partner sejati. Keempat baru 10.5, 400, 400. 10.000, 5.000 ini adalah Anda akan jadi diamond. 10, 10, 3 ini Anda akan jadi crown. 10, 10, 5 Anda akan jadi silver leaders club. Kemudian 100.000 di mana 60, 20, 10. Anda akan menjadi Gold Leaders Club. Kemudian 250.000, 130.000, 70, 40, 7.000, 3.000. Anda akan menjadi Platinum Leaders Club. Dan tangan Anda akan diukir ribuan tahun di Tower Keling. Kira-kira boleh dipahami? Jadi kalau kita lihat sesungguhnya, New Apps itu apa? Kita bicara tentang apa? Sponsoring. Customer base bicara tentang apa? Service. Paradigma baru berbicara tentang apa? Jadi sebenarnya saya tidak berbicara hal yang baru. Saya berbicara tetap segitiga S. Hal yang lama.
Lakukan basic. Ya. Untuk menutup sesi ini, selalu katakan, yes, I can. Mari kita belajar dari kisahnya William Edis. William Edis itu adalah penemu sikat gigi. Jadi dia membuat sikat gigi dengan tulang, kemudian dibor tulangnya, diisi bulu binatang, kemudian dilem jadi satu. Dan idenya itu dibeli oleh perusahaan DuPont, dan itu adalah cikal bakal sikat gigi modern. Dan dia menjadi miliarder. Anda tahu waktu dia menemukan ide itu dia lagi di mana? Ya betul, lagi di penjara. Jadi maksud saya adalah, bayangkan orang-orang yang sukses walaupun di penjara, otaknya tidak terpenjara. Jangan sampai kita yang bebas, tapi otak kita terpenjara, mengatakan nggak mungkin, nggak bisa. Oh kalau kayak gini mah nggak mungkin deh. Itu Anda penjara semangat. Tapi belajarlah dari semangat baru, belajarlah. Saya akan kasih cerita satu lagi, yaitu cerita dari John Kaum. Anda tahu John Kaum itu siapa? John Kaum itu orang dari Ukraina. Waktu umur 16 tahun dia hijrah ke Amerika untuk mengejar American Dream. Dan waktu umur 17 tahun itu hidupnya miskin, menjadi pembersih supermarket, jadi apa segala macam, bahkan makan pun nggak bisa, makan selalu ngantri untuk orang-orang miskin. Apalagi waktu ibunya kena kanker, dia lebih parah lagi, dia tidur pun harus di shelter harus ngantri, makan pun harus ngantri. Kemudian dia kuliah di San Jose University, tapi karena uangnya nggak ada, akhirnya dia memilih untuk drop out. Tetapi dia kesukaannya adalah programming. Dia memprogram memang otodidak program. Akhirnya dia bekerja menjadi engineer di Yahoo selama 10 tahun. Di situ dia berkenalan dengan Brian Acton. Dan waktu dia keluar dari Yahoo, dia melamar ke Facebook. Tetapi ditolak di Facebook. Dan 2 orang ini berhasil mendirikan WhatsApp. Tahun 2009 mendirikan WhatsApp, dan WhatsApp itu dibeli oleh Facebook seharga 19 miliar US dollar, itu setara dengan 247 triliun rupiah. Apa maksud saya? Jangan penjarakan pikiran Anda. Selalu mengatakan, yes, I can do it. Jadikan ini semangat baru. Jadikan ini momentum baru. Jadi melalui ini Anda lihat bisnis ini jadi lebih mudah atau gampang. Jadi kalau begini caranya mudah atau susah? Gampang atau gampang? Kalau caranya begini, siapa yang yakin tahun 2018 menjadi Crown Ambassador? Angkat tangan bagi Anda yang menjadi Crown Ambassador. Katakan yeah! Sukses untuk Anda. Selamat siang. Majulah bersama Kenny, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Untuk masa depan yang gemilang.